Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riasya. Saya akan membuat video penjelasan tentang IDS, firewall, dan honeypot untuk memenuhi tugas keamanan jaringan. Yang pertama, IDS atau Intrusion Detection System. IDS atau Intrusion Detection System adalah sistem keamanan yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan yang terjadi pada jaringan atau sistem komputer. IDS dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai jenis serangan seperti serangan malware, serangan denial of service, DOS, serangan brute force, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu arsitektur dari IDS. Arsitektur IDS terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama-sama untuk mendeteksi serangan siber dan ancaman keamanan lainnya di jaringan atau sistem komputer. Berikut ini adalah komponen-komponen dari arsitektur IDS. Pertama ada sensor. Ini adalah komponen pertama dari IDS dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi tentang lalu lintas jaringan atau aktivitas host. Sensor bekerja dengan memonitor lalu lintas jaringan atau aktivitas host dan mengirimkan informasi yang terkait dengan analisis lebih lanjut ke bagian selanjutnya dari sistem IDS. Yang kedua adalah analisis. Setelah sensor mengumpulkan informasi tentang lalu lintas jaringan atau aktivitas host, analisis berikutnya dari IDS bekerja untuk menganalisis informasi tersebut. Analisis dapat dilakukan dalam berbagai cara, termasuk dengan menggunakan perangkat lunak yang menggunakan aturan atau tanda-tanda untuk mengidentifikasi serangan siber dan ancaman keamanan lainnya. Selanjutnya adalah basis data aturan. Ini adalah basis data yang berisi aturan atau tanda-tanda serangan siber dan ancaman keamanan lainnya. Basis data ini digunakan oleh analisis untuk membandingkan lalu lintas jaringan atau aktivitas host yang dipantau oleh sensor dan mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Yang keempat yaitu pusat keamanan. Ini adalah pusat pengendalian dan pelaporan dari IDS. Setelah aktivitas mencurigakan terdeteksi oleh analisis, pusat keamanan dapat memberikan peringatan kepada administrator sistem atau bahkan mengambil tindakan otomatis untuk mengatasi serangan siber. Yang kelima adalah tindakan balasan. Ini adalah tindakan yang diambil oleh IDS setelah serangan siber terdeteksi. Tindakan balasan dapat berupa peringatan kepada administrator, memblokir lalu lintas jaringan yang mencurigakan, atau bahkan tindakan otomatis untuk mengatasi serangan siber. Arsitektur IDS dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan keamanan yang spesifik. Misalnya, beberapa organisasi dapat memilih untuk menggunakan IDS berbasis host, sedangkan yang lain mungkin lebih memilih IDS berbasis jaringan. Penting untuk dipastikan bahwa IDS diterapkan dengan baik dan dipelihara dengan baik untuk memastikan bahwa sistem dan jaringan tetap aman dari serangan siber dan ancaman keamanan lainnya. Selanjutnya adalah jenis dari IDS. Yang pertama ada signature based IDS. Jenis IDS ini menggunakan aturan atau tanda-tanda yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengidentifikasi serangan siber. Signature based IDS membandingkan lalu lintas jaringan atau aktivitas host dengan database signature untuk mencari kecocokan dengan pola yang telah diketahui sebelumnya. Yang kedua, anomaly based IDS. Jenis IDS ini menggunakan analisis perilaku sistem untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Anomaly based IDS melacak pola perilaku normal dari lalu lintas jaringan atau aktivitas host dan memberikan peringatan jika terdeteksi aktivitas yang tidak biasa atau mencurigakan. Yang ketiga adalah host-based IDS. Jenis IDS ini dipasang pada server atau host untuk memonitor aktivitas host secara langsung. Host-based IDS dapat memonitor aktivitas sistem, mengidentifikasi pengguna yang mencurigakan, dan memberikan peringatan jika mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Yang keempat adalah network-based IDS. Jenis IDS ini dipasang pada jaringan untuk memantau lalu lintas jaringan secara langsung. Network-based IDS dapat memonitor lalu lintas jaringan.
mengidentifikasi serangan berdasarkan pola atau tanda-tanda khusus, dan memberikan peringatan jika terdeteksi aktivitas yang mencurigakan. Yang kelima adalah hybrid IDS. Jenis IDS ini menggabungkan beberapa teknik untuk mendeteksi serangan cyber. Hybrid IDS dapat menggunakan signature based IDS, anomaly based IDS, host based IDS, network based IDS untuk memberikan analisis yang lebih terperinci dan mendalam. Yang ketiga adalah cara kerja IDS. Cara kerja IDS tergantung pada jenis IDS yang digunakan. Secara umum, IDS bekerja dengan cara memonitor lalu lintas jaringan atau aktivitas host untuk mendeteksi serangan siber dan ancaman keamanan lainnya. Berikut ini adalah langkah-langkah umum dalam cara kerja IDS. Yang pertama, pengumpulan data. IDS mengumpulkan data dari sensor yang dipasang pada jaringan atau host untuk memonitor aktivitas. Yang kedua, analisis data. IDS menganalisis data untuk mencari tanda-tanda serangan cyber atau aktivitas mencurigakan. Analisis dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak yang menggunakan aturan atau tanda-tanda untuk mengidentifikasi serangan cyber, atau menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang ketiga adalah pembandingan data. IDS membandingkan data yang diperoleh dengan database atau aturan atau tanda-tanda untuk mencari kecocokan. Jika ada kecocokan, maka sistem IDS mengidentifikasi aktivitas tersebut sebagai serangan cyber atau ancaman keamanan lainnya. Cara yang keempat yaitu memberikan peringatan. Setelah aktivitas mencurigakan terdeteksi, IDS memberikan peringatan kepada administrator sistem. Peringatan dapat berupa notifikasi melalui email, pesan teks, atau tampilan pop-up pada layar. Yang keempat, ada keuntungan dan keterbatasan dari IDS. Keuntungan IDS. Yang pertama, IDS dapat mendeteksi serangan yang belum diketahui, yang artinya IDS dapat membantu mencegah kerugian akibat serangan cyber sebelum serangan tersebut berhasil. Yang kedua, IDS dapat merekam lalu lintas jaringan dan aktivitas host yang dapat digunakan untuk menyelidiki serangan siber atau ancaman keamanan lainnya. Yang ketiga, IDS dapat meningkatkan kesadaran keamanan pada organisasi karena dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan dan memberikan peringatan dini tentang serangan cyber atau ancaman keamanan lainnya. Yang keempat yaitu IDS dapat menghemat waktu dan biaya dalam pengelolaan keamanan karena dapat mendeteksi dan mengatasi serangan cyber dengan cepat. Keterbatasan dari IDS yaitu IDS tidak dapat mendeteksi serangan yang sangat canggih atau yang dikembangkan dengan baik karena serangan tersebut dapat meniru perilaku normal dan sulit untuk dideteksi. IDS dapat memberikan peringatan palsu atau false positive, atau tidak memberikan peringatan pada serangan sebenarnya atau false negative, yang dapat mengurangi efektivitas IDS. Yang ketiga, konfigurasi IDS dapat rumit dan memerlukan keahlian teknis yang tinggi, sehingga organisasi harus memastikan bahwa IDS dikonfigurasi dengan baik agar efektif dalam mendeteksi serangan siber. Yang keempat, IDS memerlukan sumber daya yang besar, seperti memori dan pemrosesan, untuk melakukan analisis dan deteksi serangan siber. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa sistem mereka memenuhi persyaratan untuk menjalankan IDS secara efektif. Selanjutnya adalah firewall. Firewall adalah suatu sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan mencegah serangan dari luar. Firewall dapat ditempatkan pada perangkat keras atau lunak dan dapat dikonfigurasi untuk memonitor dan mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar jaringan. Secara umum, firewall bekerja dengan memeriksa paket data yang melewati titik masuk dan keluar jaringan dan memutuskan apakah paket tersebut diizinkan untuk masuk atau tidak berdasarkan aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Firewall ini juga dapat melakukan filterisasi dan memblokir lalu lintas jaringan yang tidak diinginkan, seperti lalu lintas spam, virus, dan malware. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari firewall.
Firewall memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama yaitu firewall jaringan. Firewall jaringan ini terletak di antara jaringan lokal dan internet dan digunakan untuk membatasi akses dari luar ke dalam jaringan lokal. Yang kedua adalah firewall host. Firewall host ini terletak pada perangkat individual seperti komputer atau server dan digunakan untuk membatasi akses ke sumber daya di dalam host. Yang ketiga yaitu firewall pribadi, terletak pada perangkat komputer di rumah atau kantor dan digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari akses yang tidak sah. Selanjutnya ada keuntungan dan keterbatasan dari firewall. Beberapa keuntungan menggunakan firewall ini dalam pengelolaan keamanan jaringan di antara lain: yang pertama, meningkatkan keamanan. Firewall dapat membantu melindungi jaringan dari serangan luar dan mencegah akses yang tidak sah ke jaringan. Yang kedua, dapat mengontrol lalu lintas jaringan. Firewall dapat membantu mengontrol dan membatasi lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari jaringan. Yang ketiga yaitu firewall ini dapat melindungi sumber daya penting. Firewall dapat membantu melindungi sumber daya penting di jaringan dari akses yang tidak sah. Namun, firewall juga memiliki beberapa keterbatasan seperti tidak dapat mendeteksi serangan yang ditunjukkan secara langsung ke perangkat host. Yang kedua, tidak dapat mengidentifikasi serangan berdasarkan perilaku, melainkan hanya berdasarkan aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, firewall ini dapat menjadi titik lemah dalam keamanan jaringan jika tidak dikonfigurasi dengan baik atau tidak diperbarui secara teratur. Yang keempat, menggunakan firewall sebagai bagian dari strategi keamanan jaringan dapat membantu organisasi untuk melindungi jaringan dan sumber daya penting dari ancaman keamanan. Selanjutnya adalah konfigurasi firewall. Konfigurasi firewall merupakan proses yang penting dalam pengaturan keamanan jaringan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam konfigurasi firewall adalah: yang pertama, kita harus tentukan tujuan dari firewall. Yang kedua, memilih jenis firewall yang tepat. Yang ketiga, menentukan kebijakan firewall. Yang keempat, konfigurasi firewall, dan selanjutnya adalah uji coba dan evaluasi. Konfigurasi firewall dapat meliputi menentukan aturan-aturan yang akan diterapkan pada firewall, mengatur tingkat keamanan yang diperlukan, dan memilih jenis firewall yang sesuai untuk kebutuhan organisasi. Konfigurasi firewall juga meliputi pemantauan dan pelaporan keamanan, sehingga administrator sistem dapat mengetahui aktivitas jaringan yang mencurigakan. Selanjutnya adalah honeypot. Honeypot adalah suatu teknologi keamanan yang dirancang untuk meniru sumber daya atau sistem yang sebenarnya di dalam jaringan untuk menarik perhatian penyerang dan memeriksa taktik dan teknik yang digunakan oleh penyerang. Honeypot dapat digunakan sebagai perangkap untuk menangkap aktivitas jahat atau malware yang masuk ke dalam jaringan dan dapat membantu mengidentifikasi ancaman keamanan dan memperbaiki kerentanan yang ada. Selanjutnya adalah jenis dari honeypot. Berikut ini adalah beberapa jenis honeypot yang dapat digunakan. Yang pertama, low interaction honeypot. Jenis honeypot ini adalah paling sederhana dan mudah diimplementasikan. Low interaction honeypot menggunakan emulasi dan atau simulasi software untuk meniru sistem asli dan menangkap serangan. Namun, honeypot ini tidak memiliki fungsi yang kompleks dan tidak dapat menangkap semua jenis serangan. Yang kedua, high interaction honeypot. Jenis honeypot ini lebih kompleks dan memungkinkan penyerang untuk berinteraksi dengan sistem honeypot seperti yang mereka lakukan dengan sistem asli. Dalam hal ini, honeypot juga digunakan sebagai lingkungan uji coba untuk mengamati perilaku penyerang yang lebih lengkap. Yang ketiga, network honeypot. Jenis honeypot ini dirancang untuk meniru sistem atau layanan yang berada pada level jaringan, seperti server web, web email, atau server database. Honeypot ini dapat menangkap serangan yang terkait dengan protokol jaringan, seperti serangan brute force atau denial of service. Yang keempat, jenis honeypotnya adalah client honeypot. Jenis honeypot ini dirancang untuk meniru sistem atau aplikasi klien yang dapat terhubung ke jaringan, seperti browser web atau aplikasi email. Hanya ini dapat menangkap serangan yang terkait dengan aplikasi klien dan dapat membantu dalam mengidentifikasi teknik serangan phishing atau malware. Yang kelima adalah mobile honeypot. Jenis honeypot ini dirancang untuk meniru perangkat mobile seperti smartphone atau tablet.
Honeypot ini dapat menangkap serangan yang terkait dengan aplikasi mobile dan jaringan seluler. Yang keenam, virtual honeypot. Jenis honeypot ini berjalan pada lingkungan virtual dan meniru sistem operasi dan aplikasi yang berbeda. Virtual honeypot dapat digunakan untuk menguji aplikasi dan sistem operasi baru sebelum diimplementasikan pada sistem yang sebenarnya. Selanjutnya adalah cara kerja honeypot. Yang pertama, implementasi. Honeypot diimplementasikan pada jaringan yang diinginkan untuk dipantau. Honeypot bisa berupa perangkat keras atau perangkat lunak yang telah dikonfigurasi sesuai dengan jenis honeypot yang dipilih. Yang kedua, konfigurasi. Honeypot dikonfigurasi untuk meniru atau mengeksploitasi sistem atau aplikasi yang rentan terhadap serangan. Konfigurasi harus dilakukan dengan cermat agar honeypot terlihat seolah-olah sebagai sistem atau aplikasi yang nyata. Yang ketiga, monitoring. Honeypot terus-menerus dipantau untuk melihat apakah ada aktivitas atau serangan yang mencurigakan. Serangan yang berhasil ditangkap oleh honeypot dicatat dan dilaporkan ke sistem keamanan untuk dilakukan tindakan pencegahan lebih lanjut. Yang keempat, analisis. Cara kerja yang keempat yaitu analisis data yang dikumpulkan oleh honeypot kemudian dianalisis untuk mengevaluasi jenis serangan yang dilakukan dan teknik yang digunakan oleh penyerang. Informasi ini dapat membantu dalam memperbaiki kerentanan sistem atau aplikasi yang sebenarnya dan meningkatkan keamanan jaringan. Yang kelima yaitu tindakan lanjutan. Berdasarkan analisis data, tindakan pencegahan lebih lanjut dapat dilakukan untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Selanjutnya adalah keuntungan dan keterbatasan dari honeypot. Keuntungan dari penggunaan honeypot adalah yang pertama, memungkinkan untuk menangkap peretas atau malware yang memasuki jaringan sebelum mereka dapat menimbulkan kerusakan pada sistem yang sebenarnya. Yang kedua, memberikan informasi tentang teknik dan taktik yang digunakan oleh penyerang sehingga dapat membantu memperbaiki kelemahan keamanan yang ada pada sistem. Yang ketiga, menyediakan lingkungan yang aman untuk mengevaluasi dan menguji patch keamanan atau konfigurasi baru sebelum diterapkan pada sistem yang sebenarnya. Namun, penggunaan honeypot juga memiliki keterbatasan seperti honeypot tidak dapat melindungi sistem yang sebenarnya dari serangan karena honeypot sendiri adalah sasaran empuk yang dirancang untuk menarik perhatian penyerang. Yang kedua adalah honeypot memerlukan biaya dan sumber daya untuk dikonfigurasi dan dipelihara, dan sering memerlukan keahlian khusus dalam keamanan jaringan untuk dapat dioperasikan secara efektif. Honeypot dapat memberikan false positif, artinya menghasilkan laporan palsu tentang serangan keamanan yang sebenarnya tidak terjadi, yang dapat menyebabkan kebingungan dan membuang-buang waktu dan sumber daya. Dan yang terakhir adalah apa perbedaan IDS, firewall, dan honeypot ini. IDS atau Intrusion Detection System, firewall, dan honeypot adalah tiga sistem keamanan yang berbeda yang digunakan untuk melindungi jaringan atau sistem komputer dari ancaman keamanan. Berikut ini adalah perbedaan utama antara ketiga sistem tersebut. Yang pertama, dari tujuannya. Dari tujuan IDS bertujuan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan yang terjadi pada jaringan atau sistem komputer. Firewall sendiri bertujuan untuk memonitor dan mengontrol lalu lintas jaringan, serta membantu mencegah serangan dan menyaring lalu lintas yang tidak diinginkan. Sementara itu, honeypot bertujuan untuk menarik peretas dan mencari tahu teknik dan metode yang mereka gunakan untuk menyerang sistem. Selanjutnya, perbedaannya pada fungsi. IDS bekerja dengan mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memberikan peringatan atau tindakan respon yang sesuai. Kalau firewall bekerja dengan membatasi aktivitas ke jaringan atau sistem tertentu dan memastikan bahwa hanya lalu lintas yang diizinkan yang dapat masuk dan keluar dari jaringan atau sistem. Sementara itu, honeypot bekerja dengan menarik peretas dan mencari tahu teknik dan metode yang mereka gunakan untuk menyerang sistem. Selanjutnya, perbedaannya pada lokasi. IDS dan honeypot biasanya ditempatkan di dalam jaringan atau sistem komputer untuk memantau aktivitas yang mencurigakan atau menarik peretas. Sedangkan firewall ini biasanya ditempatkan di perbatasan jaringan atau sistem komputer untuk memonitor dan memantau lintas jaringan. Setelah itu, perbedaannya adalah pada responnya. IDS memberikan peringatan atau tindakan respon yang sesuai jika terdeteksi aktivitas mencurigakan.
firewall dapat secara otomatis memblokir atau membatasi ke lalu lintas yang tidak diinginkan. Sementara itu, pada honeypot tidak memberikan tindakan respon pada peretas, tetapi memberikan informasi yang berguna untuk administrator sistem atau keamanan. Selanjutnya adalah perbedaannya kepentingan. IDS dan firewall memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan jaringan dan sistem komputer, sedangkan honeypot merupakan alat yang lebih spesifik dan cenderung digunakan untuk penelitian keamanan dan pengembangan teknik pertahanan. Nah, dalam kesimpulannya, IDS, firewall, dan honeypot adalah 3 sistem keamanan yang berbeda dengan tujuan, fungsi, lokasi, respon, dan kepentingan yang berbeda-beda. Namun, ketiga sistem tersebut dapat digunakan bersama-sama untuk meningkatkan keamanan jaringan dan sistem komputer. Sekian penjelasan dari IDS, firewall, dan honeypot dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.